Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi umur yang panjang serta tentunya masih diberi kesempatan dan masih ditakdir untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama yaitu menuntut ilmu. Dan sebelum saya menyampaikan tema kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sudah sampai di tema pendekatan yang ada di metodologi studi Islam. Untuk pertama ini pendekatan sejarah yang akan saya bahas. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, studi Islam itu membahas Islam, mengkaji Islam tidak hanya dari sudut pandang Al-Quran dan Hadis, tapi menggunakan disiplin keilmuan yang lain. Tapi perlu diingat, penggunaan disiplin ilmu yang lain ini tidak lantas meniadakan Al-Quran dan Hadis. Jadi bagaimanapun, bagaimanapun Al-Quran dan Hadis itu tetap diikutkan, meskipun ketika mengkaji studi Islam itu juga mengikutkan disiplin ilmu yang lain. Gitu ya. Oke, pertama kali kita berbicara pendekatan sejarah. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Jadi sederhananya pendekatan kui cara pandang, sudut pandang. Jadi berbeda ya dengan pendekatannya anak ABG, PDKT. Kalau PDKT itu kan mendekati, tapi ini cara pandang atau paradigma, sudut pandang. Dan perlu diingat bahwa satu objek ketika dilihat dari berbagai sudut pandang itu bisa menghasilkan pernyataan yang berbeda. Kalau kalian melihat gajah dari depan, maka deskripsi gajah akan berbeda dengan deskripsi gajah yang dilihat dari atas. Jadi sudut pandang itu bagaimana kita memotret sesuatu. Ya. Jadi kalau gajah dari depan itu ya seperti itu. Misal dari depan itu ada telinganya, kemudian belalainya dan seterusnya. Nah, pernyataan dari depan ini akan berbeda dengan pernyataan ketika dilihat dari atas. Gajah itu kayak bongkahan batu besar. Berbeda juga dari bawah, dari samping, dari belakang. Apakah kemudian di antara pernyataan ini ada yang paling benar? Ya tidak, semuanya benar karena berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Kalian tidak bisa menyalahkan orang yang mengatakan gajah itu seperti bongkahan batu besar ketika kita tahu ternyata sudut pandang dia dari atas. Ya. Makanya sebenarnya perbedaan pendapat itu hanya berbicara sudut pandang. Kalian melihat banjir, menyimpulkan bahwa banjir ini disebabkan sampah. Sementara yang teman kalian yang lain mengatakan banjir ini adalah azab. Itu ya sama-sama benar ketika kita tahu bahwa ternyata sudut pandangnya memang berbeda. Yang satu sudut pandangnya fakta di lapangan, yang satu berdasarkan spiritual. Nah, ya sama-sama. Pendekatan itu begitu. Sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sederhananya memang sejarah itu bicara masa lalu yang sudah terlewat, yang sudah lampau. Ya, makanya dan ini menjadi salah satu disiplin ilmu yang mungkin banyak yang tidak suka.
Apalagi kalau sejarah itu diidentikan dengan ngapal ke tanggal-tanggal, kemudian menghafalkan tokoh-tokoh, dan kita tidak tahu janjane kegunaan sejarah itu apa. Nah, itu kemudian melihat sejarah itu underestimate. Jadi dan membosankan. Tapi perlu saya tekankan bahwa sebenarnya sejarah itu tidak hanya berbicara masa lampau, tapi juga berbicara masa kini dan masa depan. Karena pada prinsipnya, pakem cerita di dunia ini itu selalu sama. Dulu ada Nabi Musa yang berlawanan dengan Fir'aun. Dan awalnya memang hidupnya Nabi Musa menderita ketika dikejar-kejar Fir'aun dan seterusnya. Tapi endingnya happy ending untuk Nabi Musa. Fir'aun ketika masa jayanya memang dia berwibawa dan dia jumawa sekali. Tapi endingnya dihinakan. Sehingga pakem cerita ini sampai kapanpun akan selalu ada. Akan ada orang yang mengambil peran Nabi Musa dan peran Fir'aun. Endingnya selalu sama. Makanya kalau kita pengen happy ending, maka ikutilah tokoh-tokoh peran-peran yang memang itu sudah terbukti happy ending. Coba kalian mau contoh siapa lagi? Di era modern ada Hitler. Nah, itu Fir'aun masa modern, bahasanya begitu ya. Lah Nabi Musa ini siapa, Pak? Ya enggak sampai ke situ sebenarnya. Karena kita enggak tahu perang dunia yang kedua itu kan pemenangnya kan juga pada akhirnya juga melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Hitler. Tapi yang pasti memang sejarah itu selalu berulang. Sehingga ketika kita mempelajari masa lalu dalam ilmu sejarah sebenarnya sedang mengantisipasi masa depan. Ada keruntuhan negara-negara yang berdasarkan beberapa faktor. Kalau kita punya faktor itu, maka kita katakan kalau Indonesia tidak ingin seperti negara ini, maka jangan terjebak pada ini. Jadi misal keruntuhan negara A itu dikarenakan hutang yang sangat banyak, misal. Nah, kita mengambil pelajaran dari sejarah. Maka kalau negara Indonesia tidak ingin hancur ya jangan banyak hutang seperti itu. Dan sebenarnya belajar dari sejarah itu sudah sangat familiar di kehidupan kita. Semisal, kamu itu kok tidak pernah belajar dari kesalahan toh? Kamu kok tidak pernah belajar dari kejadian yang kemarin? Itu artinya apa? Ketika kalian mengingat masa lalu, itu ada sesuatu yang perlu dihindari di masa depan dan ada sesuatu yang harus dilakukan di masa depan. Kejayaan dinasti Abbasiyah karena faktor keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Maka kalau pengen Islam sekarang berjaya seperti di era Abbasiyah, ya piye carane kita terbuka seperti keterbukaan di dinasti Abbasiyah. Jadi yang baik di masa lalu dibawa ke masa kini untuk kemudian diimplementasikan. Yang buruk di masa lalu itu kemudian dihindari di masa kini. Sebenarnya sejarah berbicara itu. Oke, kalau kita bicara sejarah dalam Al-Quran, jadi kandungan Al-Quran itu ya secara garis besar ada dua. Ada konsep-konsep dan kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Jadi kalau dalam Al-Quran ada pengertian normatif yang khusus, doktrin-doktrin etik, aturan-aturan, ajaran-ajaran agama. Iya, kalau kita perhatikan kandungan Al-Quran, ada perintah sholat, perintah zakat, perintah baik pada orang tua, perintah untuk berhaji, perintah untuk berzikir mengingat Allah, dan ada larangan-larangan, larangan untuk berzina, larangan mencuri, larangan untuk mensekutukan Allah. Jadi memang Al-Quran memang ada peraturan-peraturan itu. Tapi di samping ada peraturan-peraturan, Al-Quran juga memuat kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Di mana dalam hal menyampaikan sejarah itu sebenarnya Al-Quran sedang mengajak dilakukannya perenungan-perenungan untuk mengambil hikmah. Ketika bercerita tentang Fir'aun, hikmahnya apa? Oh, jangan sampai kita mengaku Tuhan seperti Fir'aun, karena pasti nanti endingnya seperti Fir'aun. Oh, jangan sekali-kali melakukan apa yang dilakukan umat kaum Lot, karena pasti kalau nanti kita melakukan seperti itu, maka endingnya pasti seperti umat kaum Lot. Jadi Al-Quran bercerita tentang kisah-kisah
masa lalu yang pada dasarnya itu secara tidak langsung mengajak kita untuk merenung. Ada apa kok? Ada apa dengan cerita ini? Ketika bercerita Luqman Hakim, ketika bercerita tentang Namrud, ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim, itu Al-Quran mengajak kita untuk merenungi kisah-kisah tersebut. Sehingga kita menemukan hikmah. Oh, jangan sampai begini, nanti endingnya begini. Merenungkan hakikat dan makna kehidupan. Jadi poinnya itu ya. Jadi Al-Quran selain memuat peraturan-peraturan, larangan-larangan dan perintah-perintah juga berisi tentang kisah-kisah sejarah yang secara tidak langsung sejarah itu mengajak kita untuk merenungi makna kehidupan. Kemudian fungsi pendekatan sejarah dalam studi Islam. Jadi mengajak seseorang memasuki keadaan sebenarnya dalam penerapan suatu hukum. Artinya begini, hukum yang ada sekarang itu kan tidak ujuk-ujuk ada. Ada proses di mana hukum itu kemudian sampai muncul. Semisal dulu tidak ada program KB, kemudian mulai ada dan di situ dibahas. Kenapa KB di awal itu diharamkan, tapi kenapa di akhir kemudian dibolehkan? Nah itu kita harus tahu sejarahnya. Dulu wanita tidak boleh memakai celana karena dianggap mentasyabuhi, menyamai laki-laki. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata perempuan dibolehkan. Nah itu pasti ada penjelasan-penjelasan yang ketika kita tahu sejarahnya kita bisa, oh dulu tidak boleh karena ini, oh sekarang boleh karena ini. Atau semisal di zaman Nabi, awalnya ziarah kubur dilarang, tapi begitu Nabi di akhir-akhir hayat beliau itu kemudian malah menyuruh. Itu ada apa sebenarnya? Nah dari sejarah kita tahu kondisi sebenarnya. Oh tidak boleh itu karena ini, oh boleh karena ini. Gitu ya. Seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks kesejarahannya. Jadi itu tadi proporsional dalam melihat hukum ketika kita tahu sejarah. Oh, kenapa kok peraturan ini berlaku sampai sekarang? Oh, sejarahnya bagaimana? Gini Pak, dulu itu ada kejadian bla 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 yang kemudian diatur dalam peraturan, kemudian itu berlaku sampai sekarang. Pemahaman agama tanpa memperhatikan aspek sejarah akan menyesatkan orang yang memahaminya. Karena saya ambil contoh ya, dulu saya itu pernah di apa ya, bukan dibantah, diajak diskusi dengan seorang teman. Dia mengatakan begini, dia termasuk orang yang tidak percaya dengan madhab, tidak mengikuti madhab di dalam fikih. Argumentasinya karena memang itu tidak ada aturan atau tidak ada perintah syariatnya dari Nabi dan Al-Quran, hadis dan Al-Quran. Tapi kemudian ada argumen yang menggelitik dalam benak saya ketika dia mengatakan karena dia melihat dalam pendapat-pendapat imam madhab, 4 imam madhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, itu tidak satupun yang mengutip pendapat atau hadis dari riwayat Imam Bukhari. Jadi kita tahu bahwa Sahih Bukhari itu adalah kitab paling kredibel setelah Al-Quran, karena di situ memuat hadis-hadis sahih yang sudah dipastikan kesahihannya. Nah, menurut dia tidak mengikuti beberapa imam madhab karena dalam beberapa imam madhab itu tidak mengutip dari Imam Bukhari. Nah, ini sebenarnya agak lucu. Nah, ini yang saya katakan, aspek sejarah akan menyesatkan orang yang memahaminya. Kalau tidak paham sejarah itu tidak akan menyesatkan. Karena lucunya begini, tolong diperhatikan ya. Bahwa Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah. Hampir tahun 200 Hijriah. Bagaimana mungkin Imam Bukhari yang lahir hampir tahun 200 Hijriah, 194 Hijriah, itu kemudian karyanya disuruh mengutip oleh 4 imam madhab yang lahirnya sebelum tahun 194. Jadi ya, Imam Imam Abu Hanifah itu 80 Hijriah. Imam Maliki itu 93 Hijriah lahirnya. Imam Syafi'i 150 Hijriah.
Dan Imam Hambali yang relatif paling muda di antara 4 imam madhab itu lahir 165 Hijriah. 165. Dan Imam Bukhari sekali lagi 194 Hijriah. Artinya ketika Imam Bukhari lahir, 4 imam madhab ini sudah duluan lahir. Sehingga argumentasi yang diajukan teman saya tadi rancu. Loh, maksudnya piye? Kok Imam Syafi'i disuruh mengutip Imam Bukhari? Kok Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, sementara Imam Bukhari 194. Artinya apa? Di era Imam Syafi'i, Sahih Bukhari itu sangat jauh dan belum ada. Ya, wong kitabnya belum ada, kok disuruh Imam Syafi'i disuruh mengutip Imam Bukhari. Nah inilah, kalau orang tidak tahu sejarah itu nanti ngisi-ngisi inilah bahasanya. Itu saya masih ingat betul. Maksudnya piye toh? Wong Imam Bukhari itu lahirnya 194 kok disuruh kemudian Imam Syafi'i disuruh mengutip, ibaratnya ya Bung Karno disuruh mengutip pernyataannya Puan Maharani. Lucu ya. Kenapa kamu tidak? Karena Bung Karno tidak mengutip Puan Maharani. Padahal Puan Maharani itu cucu dari Bung Karno. Jauh. Artinya generasinya generasi kedua. Itu ya. Jadi bahaya kalau tidak tahu sejarah itu ya bisa menyesatkan. Dan itu yang mengikuti banyak. Dikatakan, kenapa kamu tidak bermadhab? Imam madhab tidak mengutip hadis-hadis Sahih Bukhari. Duh. Meski kadang memang. Kemudian teori dalam pendekatan sejarah ada idealis approach, reduksionalis approach. Yang membedakan itu ini. Kalau idealis mempercayai secara penuh fakta tanpa keraguan. Ya, jadi dia tanpa meragukan, tanpa ada proses kemudian ini benar apa? Dia menemukan fakta apa ya dipercaya. Itu idealis. Sementara ada teori reduksionalis approach. Penuh keraguan, artinya dilakukan verifikasi berkali-kali. Yang paling baik mana, Pak? Semuanya sama-sama baik ketika kita dihadapkan pada fenomena yang mungkin berbeda. Tapi yang pasti teori ini yang membedakan itu tadi ya. Kalau tanpa ada keraguan itu idealis approach, kalau reduksionalis ada ketika ada satu fakta sejarah itu kemudian diragukan dulu baru kemudian nanti dipercaya atau tidak. Sementara itu ada teori lain. Dalam pendekatan sejarah, diakronik, sinkronik, sistem nilai. Diakronik penelusuran sejarah dan perkembangan satu fenomena yang sedang diteliti. Artinya begini ya, misal kasus KB, fenomena KB, keluarga berencana. Itu dulu sudah ada yang meneliti, kemudian diteliti lagi. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan sejarah, kalau menggunakan teori diakronik, itu berarti mengutip kajian-kajian penelitian terdahulu. Bahasanya begitu kalau dalam ilmiah. Oh, ternyata sudah ada yang membahas ini dulu. Oh, hasilnya begini. Ini sudah ada yang membahas ini, hasilnya begini. Ya, dari situ kemudian dari beberapa penelusuran sejarah perkembangan hukum tadi itu kemudian kita menentukan hukum yang sekarang. Gitu ya. Terus misal sejarah tentang kemudian teori tentang sinkronik yaitu kontekstualisasi atau sosiologis kehidupan yang mengitari fenomena yang sedang diteliti. Jadi kontekstualisasi atau sosiologis kehidupan yang mengitari fenomena. Jadi kenapa dulu kok KB itu diharamkan? Itu ada apa? Nah, itu kemudian digali di situ. Jadi misal ada 3 pendapat terkait teori KB. Ya, keluarga berencana. Itu pertama ditelusuri. Oh, perkembangannya ternyata awalnya mutlak tidak boleh, kemudian boleh, kemudian ada anjuran atau sangat dianjurkan. Nah, dari situ kemudian dilihat, kenapa kok dulu kok sangat tidak boleh? Nah, itu dilihat sosiologisnya. Dan kenapa mulai dibolehkan dan kenapa malah dianjurkan. Jadi ketika melihat hukum itu begitu, dirunut dulu. Nah, setelah itu ada juga yang kemudian menggunakan teori sistem nilai. Jadi orang yang kemudian tokoh yang mengharamkan itu kenapa? Itu dilihat beliau itu hidupnya di era apa? Sistem budayanya bagaimana?
Nah, itu nanti bisa dilihat, oh pantas dia mengharamkan karena bla bla bla. Jadi melihat satu hukum itu dirunut dari awal sampai akhir dan dilihat dari pribadi yang menentukan hukum itu. Karena bisa jadi termasuk lingkungannya. Karena bisa jadi ya, semisal kasus poligami. Poligami itu ada yang dianjurkan sekali. Semisal di Tunisia. Iya, kalau tidak salah Tunisia ya. Ini satu negara, populasi laki-lakinya itu sangat sedikit sehingga kalau tidak diberlakukan poligami itu nanti ada banyak perempuan yang tidak kebagian suami. Bahasanya begitu. Nah, tentu bisa jadi menikah lebih dari 2, poligami, itu di satu negara itu diwajibkan, tapi di negara lain enggak. Karena itu tadi ada sistem nilai dan budaya. Termasuk dari, semisal, Pak, kenapa kok ulama di negara ini kok mewajibkan? Oh, lihat dulu Mas. Ternyata sistem nilai dan budaya sang tokoh yang mewajibkan poligami itu begini. Sementara di kita begini. Maka tidak match. Itulah pentingnya sejarah juga. Jadi ada beberapa teori. Fungsi pendekatan sejarah dalam studi Islam yang pertama rekreatif. Dalam arti menekankan pada upaya untuk menumbuhkan rasa senang belajar dan menulis sejarah. Kemudian seseorang dapat mengembangkan inspirasi dan berdasarkan keyakinannya dapat menerima atau menolak pelajaran yang terkandung dalam sejarah. Inspiratif. Jadi mencari inspirasi dari sejarah. Kenapa ya? Karena sejarah seperti yang saya sampaikan tadi memuat banyak hal-hal yang bisa kita ambil untuk kita terapkan sekarang. Tapi tidak sepenuhnya harus kita ambil loh ya. Bisa jadi kita menemukan inspirasi dari era Abbasiyah. Oh, ternyata era Abbasiyah tokoh-tokohnya begini-begini. Atau kita mengambil pelajaran dari dinasti Umayyah. Jadi ada unsur inspiratif di dalam belajar sejarah. Karena tadi itu dunia itu selalu berulang dalam ritme yang sama. Kemudian ada fungsi edukatif, sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian bagi setiap manusia. Yaitu belajar dari sejarah. Kamu itu harus belajar dari kejadian yang kemarin. Kemarin kamu mudah percaya kepada laki-laki, maka jangan sampai sekarang kamu juga terjatuh pada lubang yang sama. Jadi itu, kita sebenarnya kan familiar ya dengan istilah itu. Jangan mengulangi kesalahan yang kemarin. Itu berarti sebenarnya kita memfungsikan kejadian masa lalu untuk edukasi sekarang. Gitu ya. Contoh penerapan pendekatan sejarah dalam studi Islam. Adanya ilmu asbabun nuzul dalam ulumul Quran dan asbabul wurud dalam ulumul hadis. Jadi kalian ketika mempelajari ulumul Quran itu kan ada asbabun nuzul. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memiliki sebab-sebab turun. Nah, dari sebab itu kita tahu bahwa oh ternyata hukum ini muncul dari kejadian ini. Sehingga nanti ketika ada kejadian yang hampir sama maka berlaku hukum ini. Asbabul wurud, sebab-sebab Nabi mengatakan atau menyatakan satu ketentuan. Nah, itu dalam Al-Quran sudah sangat. Belum lagi ketika nanti ketika kita bicara tentang perkembangan hukum fikih, itu semuanya selalu ada pendekatan sejarah. Jadi sejarah itu tidak hanya berbicara masa lalu, tapi seperti teori yang saya sebutkan tadi, ada kalanya berbicara tentang konteks sosial ulama yang mengeluarkan fatwa tersebut. Ya, bahkan dalam ilmu tafsir juga terkadang mufasir yang hidup di era zaman pemimpin zalim itu ketika menafsiri ayat-ayat kepemimpinan itu bisa saja sangat keras. Ya. Dibanding dengan mufasir yang hidup di negara yang tidak zalim pemimpinnya. Jadi sama-sama ayat berbicara kepemimpinan, tapi ketika mufasir itu hidup di era kepemimpinan zalim, maka itu bisa saja tafsirannya berbeda dengan mufasir yang hidup di negara yang pemimpinnya tidak zalim. Meskipun bukan berarti kemudian kalian menyimpulkan, oh berarti ini Pak ada pengaruh individu dalam menafsiri. Sebenarnya tidak pengaruh individu. Tapi itu tadi loh, ada lingkungan yang kemudian membentuk satu pemahaman terkait tema tertentu. Nah, begitu ya.
Dan penting memang sejarah itu harus diikutkan dalam studi Islam supaya kita tidak merancukan hukum. Ya, kita bisa memahami kenapa negara ini menerapkan hukum ini sementara negara ini tidak. Itu ya dari sejarah. Gitu. Jadi saya kira itu tambahan saya untuk materi metodologi studi Islam terkait pendekatan sejarah. Jadi kita bisa banyak belajar dari sejarah karena sejarah juga membicarakan masa depan sebenarnya. Karena memang pakem cerita dunia ini selalu sama. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Jadi mohon kalian pahami betul bahwa jangan sampai kita menjadi muslim yang tidak tahu sejarah. Dan pastikan di dalam mengaplikasikan hukum-hukum Islam kita tahu betul sejarahnya dan tahu betul mana hukum yang terakhir ditentukan. Ya. Memang ada hadis yang melarang ziarah kubur. Tapi hadis itu kemudian beberapa tahun kemudian oleh Nabi dalam tanda kutip digantikan dengan perintah berziarah kubur. Kalau kita tahu runutan kronologis, itu kita bisa menentukan mana hukum yang berlaku dan yang sudah tidak berlaku. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan, yang satu dikeluarkan tahun 90, yang satu dikeluarkan tahun 2022. Yang berlaku yang mana? Ya tentu yang terakhir. Itulah kenapa penting untuk kita tahu sejarah, utamanya dalam hal hukum. Undang-undang ini diterbitkan tahun ini, undang-undang ini diterbitkan tahun sekian. Maka yang berlaku adalah, ternyata yang tahun sekian sudah dicabut oleh ketetapan yang dikeluarkan tahun yang lebih muda. Nah, itu. Jadi itu saya kira tambahan dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi pahamilah Islam itu dari segi sejarahnya sehingga kita bisa memahami Islam sebenar-benarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tahu kondisi yang seutuhnya ketika kita tahu tentang sejarah. Dan pelajaran paling berharga itu adalah belajar dari sejarah karena kita mempelajari sesuatu yang sudah pasti. Kenapa sudah pasti? Karena sejarah berbicara masa lalu. Kan tidak mungkin masa lalu berubah ya. Jadi itu semoga yang segini ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.